Halo semuanya, selamat datang dan di kitchen saya dengan saya Chef Next Tanker. Kali ini kita akan buat masakan atau hidangan dengan menggunakan ikan king cobia atau biasa yang dikenal dengan black salmon. Kebetulan sini saya ada dengan marketing dari Sillyfish Indonesia, ya Pak Rama. Betul. Ya Pak Rama ini in charge untuk salah satunya nih mainnya adalah menjual ini king cobia. Nah, ini ikan yang cukup versatile, yang boleh dibilang mungkin kalau lihat bukan seperti kalau bilang black salmon bukan berarti warnanya orange ya, Bukan, Pak ya? Bukan. Tapi karena karakteristiknya. Karakteristik Ya. dari dagingnya, teksturnya. Oke, jadi karakteristik, teksturnya, saya udah pernah berapa kali sharing resep ya mengenai king cobia ini. Bisa di pan fried, bisa di grill, bisa di stir fried. Nah, kali ini kita mau bikin menu simple. Ini king cobia yang kita akan kombinasi dengan Chinese lemon sauce ya. Jadi ini bahan-bahannya kalau dari sini kan mudah, pastinya gampang untuk dibuatnya. Tapi yang pasti adalah ikan itu sendiri, karena ikan ini jadi mainnya, jadi highlightnya supaya kita bisa merasakan taste yang enak dari ikan itu sendiri. Ini apa aja nih yang dijual sama Sillyfish? Nanti ya. Nah, kita banyak sih, Chef. Ada berbagai macam ikan. Memang kita tuh fokusnya di ikan lokal yang healthy, tasty, dan juga easy to cook. Jadi kalau misalnya mau buat ibu-ibu, biasanya sih kita udah portionkan kayak gini nih, Chef. Jadi kayak ada yang sendiri. itu king cobia juga ya. King cobia-nya dia datang dengan file gitu ya. Oh, mungkin sebelum kita ngomongin ini kan bisa lihat ini filenya ya. Ini juga salah satu filenya. Ini yang ukuran besarnya. Ya, ini ikannya kalau dilihat di sini nih memang seperti kalau dilihat penampakan kayak seperti yellowtail gitu ya. Yellowtail. Atau kalau mungkin kalau di US kita biasa ini apa black cod juga warnanya hampir seperti gini. Tenggiri juga mirip-mirip gitu ya. Dari sisi lihat teksturnya ininya dan dagingnya ini kan ini kulitnya nih ya. Silvery black gitu. Ada putihnya di bawahnya. Jadi ini endemik Indonesia, ini ikan asli Indonesia. Jadi Indonesia punya banyak sekali kekayaan laut ya. Kita punya memang dikelilingi laut sehingga memang punya banyak sekali yang ikan-ikan yang macam-macam ya. Dan ini salah satunya ya kita punya ini dan teksturnya enak ya. Dia firm tapi moist, juicy gitu ya. Dan ini sebenarnya ini mungkin kita cerita sedikit ini dia. Karena orang bilang kalau untuk supaya nggak amis itu gimana? Itu ada tekniknya nggak itu buat ini? Ini kan juga nih, ini kenapa nih gini? Iya, iya. Jadi ini tuh selain dari tadi organik, kita juga sangat memperhatikan budidaya. Budidaya itu macam-macam dari sisi arusnya, dari sisi pH-nya, dari sisi salinitasnya. Jadi benar-benar sangat bergantung ikan itu dari habitat dia tinggal. Nah, yang terakhirnya adalah yang pengolahan ketika kita harvest. Jadi ketika kita harvest itu kita pakai teknik di mana ikan itu nggak sama sekali stres. Jadi stress free ya. Dia stress free. Kita juga punya teknik yang membuat dia itu semua kita keluarkan darahnya, kita keluarkan juga insang isi perut semuanya. Jadi prosesnya juga sangat higienis dan juga berarti dia membuat dia supaya tidak amis ya kalau lihat ini ya. Makanya kalau di tes lab ini kita tes lab ada kadar histamin, Chef. Jadi kadar histaminnya itu zero, tidak terdeteksi. Itu yang bikin orang gatel, bikin amis. Ya, itu kadang-kadang kan kita mungkin kalau di belahan itu ada beberapa ikan yang dia mungkin amis ya. Terus kemudian juga bisa bikin sakit perut juga ada ya gitu ya. Ada, nah, jadi ini termasuk jadi ikannya tidak gatel juga. Iya, tidak gatel. Ya, saya udah pernah coba berapa kali, makanya saya pikir ini ikannya sebenarnya ini sayang banget ya, belum dikenal secara luas. Tapi punya potensi yang sangat besar gitu. Kita marinasi nanti dengan telur, kemudian ada kecap asin. Kalau aslinya tuh dia kan pakai Chinese wine ya, tapi di sini kita pakai cuka apel ya. Atau mau pada cuka putih boleh pakai cuka putih. Dan kemudian di sini ada maizena. Ya, jadi ini nanti kita akan marinasi ikannya dengan soya dan vinegar. Kemudian nanti kita akan kasih maizena, baru kita goreng kering. Terus kemudian nanti untuk sausnya, lemon sauce-nya ini kita ada lemon, ya bawang putih, cabai, jahe, daun bawang. Terus kemudian ini kita ada chicken stock, ada kecap asin juga, gula. Ini maizena untuk mengentalkan dan di sini kita ada wijen. Ya, jadi simple
Dan yang penting ini kita mau highlight rasa ikannya juga gitu. Nah ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau ikan itu fresh, ininya dia masih pink ya istilahnya gitu ya, coklat muda gitu ya. Tapi kalau dia udah lama biasanya dia sedikit lebih gelap ya. Jadi ini juga mungkin bisa jadi pengetahuan buat ibu-ibu juga, ini buat teman-teman ya. Ini karena kita mau bikin dadu ya, jadi sebenarnya bisa dipotong apa aja ya, nah ini sebenarnya ini belly-nya nih bisa, ini enak juga bisa dibikin cuman dipanggang aja sudah enak gitu. Nah ini nanti kita mungkin bisa sama. Nah berarti ini Sillyfish sudah berapa lama nih Sillyfish Indonesia sebenarnya? Kalau kita dari 2017 Chef, jadi memang kita awalnya dulu sebelum 2017 itu justru banyak fokus di ekspor, tapi 2017 kita fokusnya memang di local market, jadi khususnya di B2C, tapi juga kita juga melayani B2B juga Chef. Oke. Jadi kita mulai dari 2000 ya sekitar 4 tahun lah berarti. Udah lumayan lama ya berarti ya. Tapi kalau lihat dari ini sebenarnya bagaimana sih mulainya ini ikan ini sebenarnya? Kalau ikan ini itu memang berawal dari partner saya ya. Dia sempat taste ikan ini di salah satu restoran Australia gitu kan. Terus jadi ini karena udah diimport ya dulu ya? Bukan. Jadi maksudnya dia restoran di Indonesia tapi memang membawa nuansa Australia. Oh, jadi salah satu customer kita juga gitu kan buat ikan yang lain sebenarnya. Oke. Di situ dia kasih ya kita tasting gitu kan. Coba ya. Ternyata dia tuh dapat tekstur yang berbeda sama ikan-ikan lainnya. Jadi iya. Ya saya nggak tahu kalau chef gimana menilainya, tapi waktu itu partner saya yang langsung telepon saya, dia bilang ini tuh ikan beda banget teksturnya, sangat menarik. Jadi, lembut, juicy gitu ya. Juicy. Jadi habis itu kita bener-bener riset gitu kan. Ya, mengenai ininya ya. Mengenai ini. Jadi 3-4 tahun lah kita memang dari awal memang riset mengenai ikan ini, salah satu fokus utama kita. Oke. Ya Amin, kalau dari saya sih pertama kali tahu ya, pertama kan saya bilang ini black salmon gitu kan. Jadi pemikiran saya adalah warnanya orange dalamnya. Iya. Karena kulit hitam. Mungkin aja dia punya color orange juga gitu ya. Iya. Terus besarnya ininya, bilang ini kan agak aneh juga bentuknya gitu ya. Terus begitu kita buka ternyata putih dalamnya. Terus habis itu baru kita coba ini pertama lihat ini kayaknya apa dia dry, apa kayak swordfish ya, ikan pedang kan juga seperti ini. Tapi ternyata setelah kita masak baru kita lihat ternyata dia juicy, lembut dan masaknya gampang gitu. Ini ikan dan punya tadi bilang tidak amis gitu. Ya ini kita potong-potong segini ya, ini karena kita mau. Wah, enak nih chef kelihatannya. Ya ini belum dimasak aja enak sebenarnya. Iya. Beberapa restoran Jepang udah menggunakan ikan ini ya, sebagai sashimi. Jadi ini kayaknya sih menurut saya ini kualitasnya juga adalah kualitas cukup bagus ya untuk dibuat sashimi gitu. Oke. Dan kalau boleh dibilang sih ini sebenarnya ininya waste-nya nggak banyak ya. Maksudnya kalau memang kita lihat ininya, walaupun kalau kita belinya utuh memang perlu dipikirkan ininya gitu ya, waste-nya ya. Ini selain King Kobe juga ini ada jualan apa lagi? Maksudnya selain ini ikan-ikan apa aja sih yang ada tuh? Kita tuh pokoknya produk-produk ikan kita tuh ikan lokal yang memang sudah diolah sedemikian rupa jadi mudah banget dimasak. Jadi kayak ikan bandeng cabut duri, jadi ikan bandeng yang utuh udah dibuang durinya. Oh ya, itu juga ya ada ya. Jadi itu juga banyak orang cari juga tuh. Iya. Cuman mesti nyobain dulu nih. Iya, harus yang King Cobia dulu. Ini King Cobia nih sayang kalau dilewatkan ya. Iya. Ini ikan yang dibilang punya potensi sangat bagus. Iya. Kalau produk itu macam-macam, jadi tenggiri pun ada, terus smoked salmon juga ada, terus
nila, terus dori gitu kan ya, ikan sejuta umat lah. Yeah. Semua produk ada, tapi memang yang selalu kita pastikan adalah yaitu dikunci kesegarannya ketika titik puncaknya. Jadi semua pengolahan kita kayak gitu dan kita traceable. Oke, ya jadi buat ininya ya. Dari sumber bahan bakunya dari si tambaknya sampai ke tempat pengolahan. Jadi basically kita tahu kualitas ya dari istilahnya dari ocean to table ya istilahnya gitu. Kalau istilah sekarang seperti itu ya. Ini kita potong-potong aja dulu. Kalau pengalaman customer chef pakai apa namanya ikan king cobia? Coba itu. Saya sudah pernah bikin waktu itu untuk gala event gitu ya. Ya, mereka basically banyak yang belum tahu ya mengenai king cobia ini dan tapi setelah merasakan mereka merasa wah ini enak banget gitu. Jadi cuman kenapa mereka nggak tahu? Gitu. Jadi kan masalah itu gitu ya. Betul itu sih sulit banget untuk mengenalkan sebuah ikan baru. Ya. Iya. Ini tuh sebenarnya pemerintah kita tuh udah meriset ikan ini tuh 12 tahun Chef. Karena mereka melihat ini salah satu potensi yang seperti Chef bilang tadi kan salah satu potensi maritim kita gitu. Iya. Jadi waktu terakhir itu kita kerjasama gitu dan kita diminta kita fokus kepada itu budidaya, pengolahannya, how to make this really stand out gitu kan. Iya. Jadi memang perjalanan panjang sih buat mengenalkan, tapi wah thank you banget nih Chef Index juga udah. Iya kita. Terus apa namanya mau membantu mengenalkan. Karena ya kalau buat chef itu sebenarnya kalau kita tahu produknya terus kita kenal apalagi lokal gitu ya. Jadi itu sebenarnya buat kita adalah sebuah challenge untuk kita, ini kita mau bikin apa nih dengan ikan ini gitu ya. Dan yang pasti juga nih harganya mesti bisa bersaing dengan yang lain, tentu karena kita lokal kan berarti saingannya kalau kita yang ikan-ikan lain yang enak pasti kan import mahal gitu ya. Nah harusnya ini bisa menjadi satu hidangan yang bisa disajikan di restoran atau di hotel, bukan hanya ibu-ibu aja gitu ya. Jadi buat semua orang sebenarnya gitu. Ini kita masukin dulu apa namanya telur, ini kecap asin sama cuka ya. Ini kita aduk. Tadi kita tidak menggunakan garam, jadi ini hanya garamnya udah dari soy ya? Dari soynya aja gitu. Ya ini supaya mengikat juga. Ini tinggal masukkan. Ya. Buat marinate dan juga ini. Ya ini buat marinate juga gitu. Ini bisa marinasi sebentar aja ya 5-10 menit ya. Nggak usah terlalu lama juga karena kan kita maunya biar dia ini meresapnya juga gampang gitu ya. Kita nggak mau nanti dia cure gitu ya. Kalau ini kan udah ada soyanya. Kalau lama-lama jadinya kayak ceviche ya, kita bisa makan mentah juga sebenarnya gitu ya kalau udah pakai itu ya. Jadi seperti ini. Dan nanti kita tinggal masukkan nanti dengan cornstarch ya. Nanti sekarang kita bikin sausnya dulu nih. Bisa masukkan ini cornstarchnya atau maizena ya. Jadi ini biarkan marinasi dulu. Kita bikin sausnya sekarang. Ini karena kita punya cutting boardnya satu, jadi dibalik. Praktis Chef itu. Ya harus praktis. Dari mana Chef? Ini Chinese style ya. Biasa mungkin kalau orang biasanya bilang kan lemon chicken gitu ya. Nah kalau ini dia pakai ikan. Jadi ini apa? Black salmon lemon sauce gitu ya. Jadi dia basically kayak menggunakan lemon sauce-nya sebagai base coatingnya. Terus kemudian ini bumbunya ya garlic sama jahe biasa tuh ya. Kalau orang dari masakan Chinese rata-rata itu simple gitu ya. Mungkin kalau di kita lebih kompleks ya.
Tapi kita punya makanan yang ada Chinese influence juga sama, juga nggak pakai terlalu banyak. Ini kayak kita bikin mie ayam kan juga kan pakai itu kan soya ya, tapi itu isi Chinese influence gitu. Iya, iya, it's still Chinese influence itu. Nah, jadi ini udah cincang aja. Jadi mudah. Kalau kita pakai wok bisa sebaiknya di apa namanya? Pakai semua bahan-bahannya harus sudah deket ada gitu ya. Kalau masak jadi dia disiapkan ya dulu karena cepat, masaknya cepat banget. Ya, preparationnya ya yang nah ini bisa kita ya, iris tipis aja. Ya. Kalau orang kan senangnya ada apa namanya? Ada rasa jahenya gitu ya. Jahenya berarti jangan dicincang ya justru? Atau kita mau cincang nih karena ini kita wok fried dan nanti di toast gitu. Okay. Tapi kalau misalnya mau julienne mau apa? Julienne juga bisa gitu. Kalau mau okay. Misalnya kalau kadang-kadang kan kalau yang ini ada orang yang juga nggak mau gitu ya. Tapi kalau dicincang dia kalau tidak lihat dia oke. Kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi flavornya masuk. Gitu. Flavornya masuk. Tapi orang suka, gitu. Dia suka. Cuman kalau besar mungkin ada yang orang nggak terlalu suka. Jadi mungkin ini apa fleksibel aja ya. Jadi ini teknik juga buat kalau anak-anak nggak suka jahe bisa di. Iya sebenarnya ya kadang-kadang kita orang udah persepsi gitu ya. Ya. Pakai pisau pun bisa ya, sefine itu ya. Bisa ya. Kalau misalnya susah bisa pakai grater. Grater. Jadi diparut ya. Kalau kayak seperti beberapa apa kayak Hainan, bikin Hainan style chicken itu dia diparut. Yeah. Oke, ini udah jadi garlic udah ini udah. Nah kemudian ini yang ininya adalah lemonnya ya. Jadi lemonnya ini kita perlu 1 lemon untuk jusnya, tapi perlu 2 untuk kulitnya. Jadi ini yang bikin enak gitu ya. Jadi dia perlu mendapatkan zestnya yang ini ya. Karena ini yang bikin enak. Kalau yang biasa orang apa namanya hanya menggunakan lemon juice saja gitu. Okay. Tapi kayaknya orang Indonesia tuh masih belum cukup umum juga ya chef ya, pakai kulit lemon itu. Iya. Makanya tapi kalau orang yang sudah traveling ya. Iya. Itu mereka udah tahu dan masakan kayak seperti kulit jeruk ini untuk di bakery juga tuh dia bawa rasa harum sendiri. Kadang-kadang juga kulit orange ya. Iya betul. Ya, seperti ini aja. Kalau dari King Cobia nih chef, tadi balik lagi ya. Berarti profil bumbu yang paling cocok atau paling chef biasanya suka pakai tuh justru kalau ini kan lemony kan berarti little sour gitu ya. Iya. Atau dia sebenarnya anything juga oke gitu atau kalau sebenarnya gini. Jadi kalau preference saya biasanya semua pengennya yang plain. Gitu ya. Maksudnya yang nggak terlalu banyak bumbu gitu ya. Karena kita mau highlight the main ingredient-nya. Apalagi ikan kan. Nah, ini kan King Kobe juga dia enak gitu ya. Jadi nggak perlu dikamuflase dengan bumbu. Tapi yang saya maksud sini adalah kalau sebagai chef kan kita mesti memberikan juga ataupun ibu-ibu di rumah yang ini istilahnya kita mau memberikan variasi. Masa terus dikasih cuma garam, merica sama olive oil doang gitu kan. Kan harusnya ada variasi karena orang perlu variasi. Jadi basically buat saya keuntungan dari King Kobe ini dia versatile. Mau dibikin apa aja bisa. Mau di pan fried bisa. Kapan hari saya bikin fish and chips juga enak. Nah ini nanti kita mau goreng. Jadi ini kan aslinya kan ayam. Gitu ya. Nah kalau lihat dari tekstur kan kayak ayam. Kalau lihat dari ininya gitu ya. Jadi meaty gitu ya. Tapi dia moist gitu. Nah jadi kita justru mau kasih ini bahwa ini King Cobia ini bisa digunakan dengan berbagai macam style. Di grill pun aja enak. Pernah hari saya bikin pakai mala aja, mala soya, jahe di marinate seperti gini. Terus habis itu di pan fried aja. Makan sama nasi hangat sama dry, sama dia ada kasih dry chili dikit. Oh itu enak banget.
Jadi berasa semua. Nah kalau ini juga, ini sebenarnya kan nggak terlalu banyak bumbu gitu ya. Iya. Nah ini kita campur dulu ininya untuk chicken stock dan kecap asin. Ini sosnya, jadi dia sos hitamnya dari soya. Kemudian kita campur dengan gula. Gula. Nah untuk membuat dia menjadi lemon, ya kita perlu ambil lemon juice-nya gitu ya. Jadi ini 1 lemon aja kita pakai, sudah cukup untuk membuat rasa lemonnya keluar gitu. Ya ini udah kan, jadi kan lemon juga dia airnya banyak ya. Iya. Jadi segernya udah enak banget. Udah, Baru meresap. Kebayang. Jadi dia manis, ada asam savory dari soyanya gitu ya. Iya, iya. Jadi ini kita bikin sausnya dulu. Sausnya sebenarnya kita buat supaya dia dapat ini aja, apa namanya, harumnya. Kita mau matengin sedikit untuk jahe dan bawang putihnya. Ya ini kita sedikit aja. Ini masuk garlicnya. Cara naker garlic dan jahe itu gimana sih chef, yang paling Sebenarnya itu juga ini ya, apa namanya? Kadang-kadang Kan gini, soalnya siungnya itu kadang-kadang kan ada yang gede, ada yang kecil. Iya, iya. Jadi patokannya kita bisa selera yang pertama, gitu ya. Ada yang senang banyak garlic, gitu ya. Ada yang nggak terlalu ya, gitu. Jadi disesuaikan aja. Tadi saya kita potong 2. Iya. Kalau 1 terlalu sedikit, kalau 2 kebanyakan memang gitu. Jadi ini 1,5 lah gitu ya. Iya. Jadi tadi kan kalau kita pakai dapat yang gede ya kita pakai yang besar aja gitu, 1. Iya. Ini masuk. Ya. Wow, aromanya. Ya udah enak ya. Ini belum masuk lemonnya nih. Tapi rasa bawang putih dan jahenya itu ya. Nah ini kita dipanaskan sampai ini aja sampai gulanya larut. Jadi dia agak mengental ya. Nanti kita mengentalnya dengan itu. Pakai itu ya. Pakai maizena. Ya. Nah, ini kita campur sedikit dengan air. Ya, ini kita nanti kita bisa adjust accordingly untuk gulanya, kalau kita perlu tambah atau cukup gitu ya, karena macam-macam, masing-masing orang suka beda-beda gitu ya. Oke, sekarang masuk ini lemon juice-nya. Ini yang buat dia enak ya. Dan kemudian kita masukkan nih sausnya. Tiga panaskan, didihkan, habis itu sudah. Nanti daun bawang kita masukkan sebentar aja pada saat kita mau toast ininya gitu ya. Toast di pan. Ya. Supaya nggak terlalu lama. Iya, iya. Wah, aromanya sih udah tempting banget nih chef. Iya, ini udah. Saya nggak sabar. Ini udah pas. Apa manisnya dapet. Ya, asemnya. Ini kita sedikit aja kasih
sea salt. Ini yang walaupun pakai soya ya, tapi kita sedikit aja cuma buat garam tuh selalu membalancing. Jadi kalau yang di sini mengikat semua rasa menjadi satu. Ya, kita dapat asinnya, dapat ininya, tapi juga terus ininya enak. Perfect. Ini kita didihkan. Sudah matang, langsung masuk si maizenanya. Maizenanya. Sementara kita potong-potong sedikit dulu ininya. Dan nanti tinggal masuk ya. Ini kita bisa ini udah, yang kita masukkan maizenanya. Jadi maizena ini untuk supaya dia mengcoating ikannya nanti ya. Jadi dia apa namanya, nempel ya? Nempel sama. Nah, juga sama, kita nyiapin tapi kita lihat apa konsistensinya ya. Jadi nggak bisa masuk semua gitu nanti. Kalau nggak, ini kita matikan udah. Biasanya cara untuk ini ya, kita cuma bisa lihat ya, kalau kita kekentalan enggaknya itu kan bisa kelihatan ya dari sini nih. Ini kita gini itu dia udah masuknya pelan gitu ya. So itu udah ready berarti udah ya? Siap gitu. Jadi kita coating ikannya dengan cornstarch. Dan ini sebaiknya tercovering semua supaya dia nanti crispy-nya menyatu, keeping the inside gitu ya. Ini tepungnya cornstarch aja, Chef? Cornstarch aja. Cornstarch aja. Ya, tinggal coating aja semua ya. Nah, sudah seperti ini. Ini kita tinggal goreng sekarang. Yang kita pastikan supaya dia tidak terlalu banyak tepungnya ya. Jadi kita kasih tiriskan sedikit. Jadi ekses tepungnya nggak terlalu banyak yang ikutan ya. Terus kalau goreng kita sebaiknya batches. Jadi jangan barengan, jangan semua gitu. Karena nanti temperatur suhu buat minyak itu penting supaya kita bisa mendapatkan hasil gorengan yang perfect ya. Jadi harus sabar sedikit ya, Chef ya? Harus sabar sedikit ya. Ini kalau terlalu panas, tambahkan sedikit minyak dinginnya. Tapi caranya kita ngecek apa dia panas udah oke gitu. Ya, kalau dia udah buih-buihnya keluar, itu berarti udah siap. Sudah siap. Oke. Kita masukkan. Kira-kira berapa menit nih, Chef, untuk sebentar aja. Jadi ini untuk apa namanya? Ikan itu biasanya cepet ya, 3-4 menit. Sudah cukup dia. Yang penting dia terendam semua ya? Iya. Yang dia terendam semua. Oh.
Ini udah. Tuh. Iya. Ini sudah nice. Sudah nice. Udah. Tandanya dari color ya chef ya, seperti dilihatnya ya. Ya, dari color ini sudah golden brown. Terus ini kan ikannya kan cepet ya matangnya gitu. Jadi dia sebenarnya udah cukup. Kita ambil, mau lihat aja ya. Wah iya nih, harus nih chef. Jadi ini kan kita lihat. Wow. Nice gitu. Nice. Juicy. Nice. Ya. Silahkan dicoba. Kalau makan aja enak. Jadi dapat moistnya, ada soyanya dikit. Iya. Udah. Makan aja enak gitu. Iya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikannya ya. Ini kita siapkan dulu untuk nasinya. Ini yang kalau kita bilang konsep rice bowl gitu ya. Jadi kita bisa naruh. Ya, siapkan rice-nya. Ini kita panaskan lagi dulu sedikit ya. Kita masukkan daun bawang. Baru kita masukkan yang lainnya. Bisa juga ditaruh baru disiram ya. Ini kita sisakan sedikit buat atasnya. Ini kita bisa masuk. Kita matikan ya. Jadi yang penting sudah panas pada saat dia bercampur ya. Nah, jadi dia coatingnya lebih rata dan dia tetap crispy-nya tetap terjaga. Campurnya mesti panas lah gitu istilahnya. Kan tuh udah. Nah, ini enaknya dia jadi kalau king cobia tuh dia apa-apain aja dia strong. Nggak hancur. Ya, mungkin kita harus tetap handle with care ya, tapi ya ini kan iya. Kita bisa lihat ini tuh. Ini udah enak banget ya, tinggal saya sih mau makan dari sini gitu, tapi kita harus presentasi ya situ. Nah, ini kita jadi bisa terus kita kasih wijen sedikit. Mungkin yang suka pedas boleh nambahin dry chili ya. Jadi bisa diatur lah ya. Dry chili itu ya, flakes ya, atau yang dry chili? Dry chili yang ini aja, utuh, digunting. Kayak take away di zaman saya dulu ya, di US tuh. Di ini ya, Express itu ya. Yang kotaknya pakai karton dulu kan? Iya benar. Ya, kalau lihat ini kayak tahu ya, tapi ini enak banget. Ya. Ini saya ambil cabai dulu sebentar. Ini ada. Kalau kemudian si wijen toast dulu ya. Toast dulu. Ya. Nah, ini jadi untuk one portion size-nya. Kalau ini kita bilang family style, kalau ini istilahnya lebih ke rice bowl-nya ya gitu ya. Iya. Warna. Nah, ini ada chili julienne-nya. Kemudian cilantro. Ya, sedikit di sini. Ya tinggal penataan lah ya.
Iya, iya. Kemudian kita kasih wijen. Nah, Wow. sudah jadi hidangan mewah kita kali ini. Jadi ini king cobia dengan Chinese lemon sauce. Ini sudah siap untuk dinikmati. Nah, sudah selesai ya, ini king cobia dengan menggunakan Chinese lemon sauce. Ini modern interpretation dari lemon sauce-nya, ya ada soyanya, ya, berbeda sedikit dengan yang tradisional, yang white sauce. Nah, jadi ini perpaduan yang serasi dan enak dengan king cobia-nya atau black salmon-nya. Jadi ini kita bilang, kalau terlihat seperti tahu, terlihat seperti ayam, tapi rasanya ya nikmat, enak, ya. Ini udah tempting makan dengan nasi hangat. Kombinasi sausnya pun sebenarnya bisa macam-macam ya. Tadi bisa menggunakan sweet and sour, bisa apa namanya kung pao, bisa teriyaki, bisa black pepper ya. Jadi so many kayak gitu. biasanya gini, cara masaknya sama, tinggal marinasi sama, tinggal dia menggunakan saus yang berbeda. Wah, Nah, jadi ini adalah ini gampang dibuatnya. Gampang dibuatnya. Yang bisa dibikin duluan mungkin sausnya bisa dibuat duluan. Ya, bisa kalau misalnya orderan banyak ya, istilahnya gitu ya. Saus bisa bikin duluan. Nanti tinggal dihangatkan, kemudian baru ditos. Nah, ditosnya harus pada saat mau disajikan. Jadi karena dia kalau nggak dia layu. Biar si agak letoy biar crispy dapat ya. Jadi ini jadi bisa macam-macam gitu ya. Jadi ini dibikin rice bowl, dibikin sebagai ide prasmanan. Kalau prasmanan memang mau nggak mau ditos pada saat mau ditaruh di serving dish ya. Jadi itu aja sih, tapi selebihnya ini very versatile penggunaan daripada king cobia atau black salmon ini, sehingga sayang kalau kita tidak gunakan ya. Ini produk lokal, produk perikanan lokal yang kaya akan mineral, vitamin, dan tadi ada omega 3, omega 6, omega 9 gitu ya. Jadi tunggu apa lagi ya, kita perlu menjaga imun tubuh ya, kesehatan, sehingga perlu banget kita mengasup makanan-makanan yang bergizi tentunya dan bernutrisi ya. Kita lihat di sini ya, dari packagingnya juga udah enak, gampang ya. Kalau mau beli yang besar, mau beli yang mau nyoba dulu boleh ya. Tapi kalau misalnya usaha, kalian bisa coba IG-nya ada di Sillyfish Indonesia. Kalian bisa langsung untuk mengontak di mana lokasi terdekat ya di kota-kota Anda ya. Kita ada seluruh Indonesia. 30 lebih distribusi di 19 kota. Nah, 19 kota. Jadi ada banyak banget, bisa diakses. Zaman sekarang mah ya, it's all in your hand. Ya, kita tinggal klik, barang datang. Ya, jadi kalian tidak usah segan-segan. Ini recommended banget. Ya, kalian mesti coba. Dan juga banyak pilihan yang lainnya. Tapi coba dulu king cobia atau black salmon ini disajikan. Yang pasti sekarang banyak restoran Jepang pun juga sudah mulai menggunakan buat sashimi. Jadi ini sashimi grade ya, sashimi grade dalam arti bisa dimakan mentah. Dan ini ada pengiriman setiap minggunya, jadi kalian bisa mendapatkan yang fresh kalau mau fresh, tapi kalau nggak datang frozen. Ini juga IQF frozen, jadi basically when you thaw it, dilumerkan tetap dalam kondisi kualitas yang sama pada saat waktu dia ditangkap. Ataupun sudah baru dibersihkan dan siap gitu ya, setelah proses langsung di frozen kan. Jadi it's all about your passion, it's all about your creativity. Bagaimana kalian bisa mengolah ikan ini, ikan king cobia ataupun black salmon ini menjadi suatu hidangan istimewa buat di rumah ataupun buat ide jualan. Oke? Terima kasih loh Pak Rama sudah datang, sudah diperkenalkan dengan ikan ini. Ini ikan enak banget. Bisa mampir ke dapurnya Chef Vindek. Ya, terima kasih. So happy gitu kan, dan ikan spesial king cobia ini bisa dimasak dengan spesial juga. Ya, ini tinggal tunggu dimakan. Kita tunggu. Thank you guys for watching. Ya, sampai jumpa lagi di resep-resep saya selanjutnya.